Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadah di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun seperti ada tertulis. Mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah itu ialah roti yang turun dari surga, yang memberikan hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang dilakukan Tuhan Yesus dengan segala karya dan mukjizatnya ternyata bagi orang Yahudi masih kurang. Maka kemudian suatu saat mereka pun bertanya, "Tanda apakah yang Engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan?" Saudara-saudariku, segala karya Tuhan Yesus, segala firman Tuhan Yesus, semuanya diarahkan untuk membawa orang kepada keselamatan. Dan seringkali sabda Tuhan Yesus itu menegur seseorang, membuat orang harus bercermin atas kelakuan hidupnya, supaya arahnya percaya kepada Allah, melaksanakan perintah Allah. Namun apa yang terjadi bahwa bangsa itu menolak. Ini gambaran juga dalam hidup kita, ketika kita suatu saat ditegur seseorang, dikritik seseorang, kita seringkali begitu sulit untuk menerima. Dan kalau sudah sulit untuk menerima, seringkali kemudian kita mengarah kepada membenci orang yang mengkritik, membenci orang yang menyampaikan suatu teguran, bahkan seringkali menjadi lebih kejam karena melakukan sesuatu untuk menjatuhkan orang. Demikian juga orang-orang Yahudi. Dan dalam bacaan Injil tadi semakin ditegaskan kembali dalam bacaan yang pertama, peristiwa Stefanus. Stefanus menegur mereka karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Menegur mereka karena kelakuan mereka seringkali membunuh nabi-nabi, membunuh utusan Allah, membunuh orang yang membawa mereka kepada suatu pertobatan. Dan akhirnya Stefanus sendiri menjadi korban dari apa yang terjadi. Stefanus menjadi martir
dibunuh. Karena apa? Bukan karena melakukan suatu kejahatan, tapi karena mereka orang-orang Yahudi itu ditegur oleh Stefanus. Demikian juga Yohanes Pembaptis. Dalam kehidupan kita menjadi suatu refleksi ketika firman Tuhan menegur kita, ketika sesama kita, di mana Tuhan bisa melalui sesama kita membawa pertobatan, membawa kebaikan bagi kita. Mari saudara-saudariku, hati kita yang seringkali tertutup, pikiran kita yang seringkali tertutup oleh perbuatan-perbuatan kehidupan kita yang tidak baik, mari kita tata kembali firman Tuhan supaya semakin meneguhkan kita untuk melakukan sesuatu di mana kita mau memperbaiki diri, memperbaharui hidup kita, sehingga kita pun seringkali perlu meluruskan perjalanan hidup kita, sehingga setiap kali maka gereja Katolik ada rekoleksi, ada retret, itu untuk menata kembali kehidupan kita. Mari perjalanan hidup kita kembali refleksikan untuk terus kita melaksanakan kehidupan kita, melaksanakan kehendak Tuhan, sehingga kita semakin semangat dan roh Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua.